Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya perwakilan dari kelompok 15 untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau biasa disingkat dengan PBO. Di sini kami ditugaskan untuk menjelaskan mengenai konsep interface dan juga apa itu kelas objek. Nah, untuk lebih lanjut kalian bisa langsung cek video ini dan nonton sampai habis ya. Saya akan menjelaskan tentang interface. Pengertian interface dalam konsep PBO adalah sebuah modul yang berisi kumpulan deskripsi metode-metode. Dalam hal ini, metode-metode tersebut bersifat abstrak atau tidak memiliki body. Ada 6 poin yang terdapat di dalam pengertian interface. Yang pertama, interface berbeda dengan kelas. Yang kedua, interface berisi metode kosong dan konstanta. Yang ketiga, metode dalam interface tidak mempunyai metode. Dalam interface tidak mempunyai statement. Yang keempat, sehingga deklarasi metode dalam interface sama dengan deklarasi abstrak metode pada abstrak kelas. Yang kelima, metode yang dideklarasikan di dalam interface secara otomatis adalah publik dan abstrak. Yang keenam, variabel di dalam interface secara otomatis adalah publik, statik, dan final. Contoh public interface relation, public interface relation, public boolean is greater, objek A, objek B, public boolean is less, objek A, objek B, public boolean is equal, objek A, objek B. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi interface. Pertama, bila sebuah kelas mengimplementasikan suatu interface, maka semua konstanta dan metode interface akan dimiliki oleh kelas ini. Kedua, metode pada interface harus diimplementasikan pada kelas yang mengimplementasikan interface ini. Ketiga, bila kelas yang mengimplementasikan interface tidak mengimplementasikan semua metode dalam interface, maka kelas tersebut harus dideklarasikan abstrak. Saya Tania Misal Salamahu. Di sini saya akan menjelaskan fungsi interface dan kegunaan kelas abstrak. Semua kelas yang mengimplementasikan sebuah interface tertentu berarti kelas-kelas tersebut mengimplementasikan metode yang sama. Dengan kata lain, kelas-kelas tersebut mempunyai fungsionalitas yang sama. Kelas yang PYANG mempunyai setidaknya satu abstrak metode. Abstrak metode adalah metode yang tidak memiliki body atau hanya deklarasi metode memiliki body. Contoh kelas abstrak sebagai berikut. Bila subkelas yang diturunkan dari abstrak kelas tidak mengimplementasikan isi semua metode abstrak print class, maka subkelas tersebut harus tetap dideklarasikan abstrak, dan deklarasi metode abstrak pada subkelas tersebut boleh tidak ditulis kembali. Yang berikut kegunaan kelas abstrak. Poin yang pertama, kelas abstrak berisi beberapa metode dan beberapa metode abstrak. Kelas abstrak berisi sebagian implementasi dan subkelas yang melengkapi implementasinya. Dengan kata lain, kelas abstrak memiliki beberapa kesamaan dalam bagian yang diimplementasikan oleh subkelas dan memiliki perbedaan metode yang dimiliki sendiri oleh kelas abstrak. Poin kedua, deklarasi metode abstrak jika ada satu atau lebih subkelas yang diharapkan mempunyai fungsionalitas yang sama tapi implementasi berbeda. Yang ketiga, kegunaan kelas abstrak untuk mendefinisikan behavior secara umum sebagai superkelas, sedangkan subkelas menyediakan implementasi detail. Dan yang terakhir, jika kelas abstrak semua metode merupakan metode abstrak, sebaiknya kelas abstrak tersebut diganti menjadi interface. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 15 PBO. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.